sini aku ingin menjelaskan tentang fungi atau jamur. Apa sih fungi itu? Fungi diartikan sebagai nama regnum dari sekelompok makhluk hidup heterotrof yang mencerna makanannya di luar tubuh, lalu menyerap molekul nutrisi ke dalam selnya. Adapun jamur merupakan anggota dari fungi. Fungi atau jamur adalah jenis organisme eukariotik yang masuk dalam kingdom fungi. Mereka ditemukan hampir pada semua habitat di dunia, tetapi kebanyakan hidup di darat, terutama di tanah atau pada makhluk hidup lain di laut atau di air tawar. Ciri-ciri fungi, yaitu ada 4 ciri-ciri fungi. Yang pertama, memiliki benang halus atau yang biasa disebut hifa, dan kumpulan dari hifa disebut miselium. Yang kedua, memiliki dan memproduksi spora. Yang ketiga, berkembang biak baik secara seksual atau generatif dan aseksual atau vegetatif. Yang keempat, mengandung zat kitin, glukan, selulosa, dan mannan pada struktur tubuh jamur yang berfilamen dan dinding selnya. Perbedaan jamur dengan tumbuhan lain. Yang pertama, jamur tidak memiliki klorofil, yang berarti jamur tidak berfotosintesis. Yang kedua, berkembang biak dengan spora. Yang ketiga, memiliki komposisi dinding sel yang berbeda dengan tumbuhan. Yang keempat, tidak memiliki struktur seperti pada tumbuhan pada umumnya, yaitu akar, batang, dan daun. Yang kelima, tidak memiliki sistem vaskuler atau pembuluh angkut seperti tumbuhan pada umumnya. Dan yang terakhir, bersifat multiseluler atau banyak sel, sehingga tidak memiliki pembagian fungsi pada setiap bagiannya. Klasifikasi fungi terbagi menjadi 4. Yang pertama, Zygomicota, yang kedua, Ascomycota, yang ketiga, Basidiomycota, yang keempat, Deuteroniota. Zygomicota. Zygomicota adalah divisi fungi yang pembentukan sporanya berasal dari 2 sel yang berbeda. Spora seksual dikenal sebagai zygospora, sedangkan spora aseksual dikenal sebagai sporangiospora, dan hifa atau benang jamur pada Zygomicota tidak memiliki septa atau sekat pembatas pada hifa. Zygomicota biasanya hidup di habitat daratan atau jamur terestrial atau saprofit, yaitu jamur pelapuk atau tinggal pada inang yang sudah mati, pada makanan atau pada sisa tumbuhan dan hewan, parasit pada manusia dan tumbuhan. Ciri-ciri Zygomicota. Yang pertama, memiliki hifa yang tidak bersekat atau tidak ada septa dan memiliki beberapa inti koenositik. Yang kedua, dinding sel pada jamur Zygomicota mengandung zat kitin. Yang ketiga, melakukan reproduksi secara seksual dan aseksual. Yang keempat, tidak mempunyai tubuh buah. Peran utama jamur dalam simbiosis ini adalah untuk meningkatkan penyerapan nutrisi dan air oleh tanaman inang dengan memanfaatkan volume tanah yang lebih besar dibandingkan menggunakan akar saja. Nah, contoh jamur yang termasuk dalam divisi Zygomicota yaitu Mucor mucedo, Mucor javaneus, Rhizopus oryzae, Rhizopus nigricans, dan masih banyak jamur yang termasuk dalam divisi Zygomicota lainnya. Lalu ada Ascomycota. Ascomycota atau disebut juga sebagai sedge fungi dan memiliki nama lain jamur kantung. Divisi ini merupakan divisi jamur yang memproduksi spora dengan bagian reproduksi seksual bernama ascospora dan bereproduksi aseksual terjadi dengan conidiospora.
Jamur yang masuk divisi ini adalah jamur yang memiliki hifa yang bersekat, sedangkan habitat Ascomycota biasanya ada di dasar hutan yang berhumus tebal. Ciri-ciri dari Ascomycota yaitu menghasilkan askospora pada reproduksi genetatif atau seksual, reproduksi vegetatif aseksual dengan memperbanyak konidia, spora, tunas, dan fragmentasi. Lalu yang ketiga adalah memiliki talus uniseluler dan multiseluler. Lalu yang keempat ada memiliki hifa yang bersekat dan tiap sel hifanya memiliki satu inti. Yang kelima ada reproduksi generatif dengan konjugasi yang digunakan untuk membentuk askospora di dalam askus. Yang terakhir yaitu dinding hifa diperkuat dengan selulosa dan bersifat heterokariotik. Contoh dari jamur yang termasuk dalam divisi Ascomycota adalah Neurospora erasa, Saccharomyces, Penicillium, dan Aspergillus. Yang berikutnya ada Basidiomycota. Basidiomycota pada umumnya mudah dikenali karena memiliki bentuk seperti payung. Pada divisi ini, sebagian besar jenis jamurnya hidup sebagai parasit, meskipun ada juga yang saprofit. Reproduksi seksual Basidiomycota terjadi dengan Basidiospora, sedangkan reproduksi aseksual terjadi dengan konidia, tunas, atau fragmentasi. Ciri-ciri Basidiomycota adalah memiliki hifa yang bersekat dan berinti haploid atau hanya memiliki satu set kromosom atau setengah jumlah set normal kromosom. Yang kedua yaitu memiliki tubuh buah yang terdiri dari batang dan tudung dan berbentuk seperti payung. Yang ketiga yaitu melakukan reproduksi secara seksual atau generatif dan aseksual secara vegetatif. Yang keempat yaitu memiliki 3 macam miselium. Contoh jamur yang termasuk dalam divisi Basidiomycota yaitu jamur api, jamur jeli, jamur tiram, jamur kuping, dan masih banyak lagi jamur-jamur lainnya yang termasuk dalam divisi Basidiomycota. Deuteromycota atau jamur tidak sempurna disebut demikian karena jamur pada divisi ini tidak menunjukkan fase seksual. Beberapa spesies seperti Aspergillus yang dulu diklasifikasikan sebagai jamur tidak sempurna, kini diklasifikasikan dalam divisi Ascomycota. Ciri-ciri dari Deuteromycota. Yang pertama, memiliki hifa yang bersekat dan mengandung zat kitin. Yang kedua, membentuk spora dan konidia dengan reproduksi seksual atau vegetatif. Yang ketiga, bersifat saprofit pada bahan organik dan bersifat parasit pada tanaman-tanaman tinggi serta perusak tanaman hias. Yang terakhir, dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Contoh dari jamur yang termasuk dalam divisi Deuteromycota ini yaitu Helmithosporium oryzach, Selachorium rolfsi, dan Tinea versicolor, yaitu jamur-jamur yang merusak pada tanaman dan kulit manusia. Lalu yang terakhir ada manfaat fungi dalam kehidupan sehari-hari. Fungi atau jamur, yang pertama itu dapat digunakan sebagai bahan makanan, yang kedua sebagai obat, dan yang terakhir yaitu sebagai decomposer. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.